Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asrobani, NIM 2019-112039 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan makna. Pada video kali ini, materi pembahasan kita yang pertama, pengertian makna. Yang kedua, faktor penyebab perubahan makna. Yang ketiga, jenis perubahan makna. Yang keempat, proses yang mengakibatkan perubahan makna. Apa yang dimaksud dengan perubahan makna? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna yaitu arti, maksud, dan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa makna merupakan suatu arti atau maksud terhadap sesuatu yang akan dimaknai dalam pemakaian makna. Dalam perubahan makna selalu ada hubungan asosiasi antara makna lama dan makna baru. Faktor yang menyebabkan perubahan makna. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna adalah sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna terjadi dapat pula sebagai akibat yang pertama, faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor kesejaraan. Yang dapat diuraikan di atas adalah objek, institusi, ide, dan konsep ilmiah. Yang ketiga, sebab sosial. Yang keempat, faktor psikologi yang berupa faktor emotif dan kata-kata tabu, seperti tabu karena takut, tabu karena kehalusan, dan tabu karena kesopanan. Yang kelima, pengaruh bahasa asing. Yang keenam, karena kebutuhan akan kata-kata baru. Selanjutnya, ada jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama, perubahan makna karena bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang berkembang sejalan dengan bahasa Indonesia selain bahasa daerah, terdapat pula bahasa asing. Perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia sebagai contohnya misalnya kata seni, seperti dinyatakan terdahulu, yang kemudian di dalam bahasa Indonesia bermakna sepadan dengan bahasa Belanda yaitu kos. Bila kita melihat makna kata seni, ya seperti halus, air seni atau air kencing, kecakapan membuat sesuatu yang dielok-elok atau indah. Yang kedua, perubahan makna akibat lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna suatu kata. Kata yang dipakai dalam lingkungan tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang dipakai lingkungan lain. Misalnya, kata seperti cetak. Bagi yang bergerak di lingkungan persurat kabaran selalu dihubungkan dengan tinta, huruf, dan kertas. Tetapi, bagi dokter lain lagi, dan lain pula bagi pemain sepak bola. 3. Perubahan makna akibat gabungan kata. Perubahan makna dapat terjadi sebagai akibat gabungan kata. Sebagai contoh dari kata surat. Yang pertama, kertas yang tertulis. Yang kedua, secari kertas sebagai tanda atau keterangan. Yang ketiga, tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat bergabung dengan kata lain dan maknanya berbeda seperti yang pertama, surat jalan. Yang kedua, surat perintah. Yang ketiga, surat keterangan. Yang keempat, surat kaleng. 4. Perubahan makna akibat gabungan pemakaian bahasa atau amelioratif dan penyoratif. Amelioratif adalah kata yang cenderung bermakna positif, sedangkan penyoratif adalah kata yang cenderung bermakna negatif. Contohnya, kata juara dulu bermakna kepala penyamuk ayam atau negatif, kini bermakna pemenang atau positif. Kemudian kata gerombolan dahulu bermakna negatif, yaitu kelompok orang-orang yang tidak baik atau pencuri, kini bermakna positif, bermakna orang yang berkelompok. Yang kelima, perubahan makna akibat asosiasi. Contohnya, kata teh telor bermakna sejenis minuman panas yang terbuat dari teh, telur, gula, serta air panas. Kalimat segelas teh tarik bermakna minuman teh atau khas Melayu. 4. Proses yang mengakibatkan perubahan makna. Salah satu aspek dari perubahan bahasa adalah perubahan makna. Perubahan makna ini menjadi sasaran kajian semantik historis. Perubahan makna dapat dianggap sebagai akibat hasil proses yang disebabkan oleh 1. Hubungan sintakmatik. 2. Rumpang di dalam kosakata. 3. Peralihan dari pengacuan yang konkret ke pengacuan abstrak. 4. Timbulnya gejala sinestesia. Yang kelima, penerjemah harfiah.